Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama berjumpa dalam program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekalipun kita tidak ada dalam satu tempat yang sama, tapi izinkan saya mengajak setiap umat Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Karena saya percaya hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk kita jalani, tetapi hari-hari ini menjadi hari-hari yang dahsyat ketika kita belajar memulai hari-hari hidup kita bersama dengan firman Tuhan. Sebab Injil berkuasa, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan firman Tuhan itulah yang selalu membersihkan kita, pikiran kita, hati kita, sehingga akhirnya hidup kita semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Melalui program Bible and Coffee ini, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kemurahan Tuhan, buat setiap kasih setia Tuhan, buat setiap hal-hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Itu sebabnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan. Bicara bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan Yesus ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sama seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, kita bukan lagi ciptaan yang lama. Karena sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah ciptaan yang baru, atau biasa kita kenal sebagai manusia baru, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi kita sadari bersama-sama bahwa manusia yang baru ini harus terus diperlengkapi. Makanya Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Kolose, dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-10, dan telah mengenakan manusia baru. Ya, sama seperti kita menerima Yesus, kita mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Saudaraku, ini kata kuncinya. Manusia baru kita ini harus terus menerus dibaharui. Jangan sampai stagnan, begitu kan? Tidak bertumbuh, tidak berbuah, tidak kuat. Akhirnya gampang sekali kembali kepada manusia lama. Kenapa? Karena tidak di-upgrade, tidak diperbaharui. Ya, kita lanjutkan ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh. Jadi untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya, menurut gambar rupa Allah, maka kita harus diperbaharui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar ini, kita harus terus dibaharui. How? Bagaimana caranya kami diperbaharui, Pak? Ketika kita merenungkan firman Tuhan. Ketika kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kita dibentuk, diproses, diasah, dididik, iya kan? Menjadi manusia yang baru. Tidak serta-merta kita langsung dewasa, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Makanya ada istilah anak-anak rohani, bayi rohani, lalu kita bertumbuh menjadi dewasa rohani. Nah, perjalanan pertumbuhan itu disebut terus-menerus diperbaharui. Itu sebabnya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengenakan manusia yang baru, disitulah kita terus semakin bertumbuh. Harusnya, saudaraku, semakin bertumbuh, semakin berbuah gitu kan. Sehingga akhirnya buah dari manusia baru itu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Oleh suami kita, oleh istri kita, oleh anak-anak, mertua, menantu, tetangga kita, teman, kerabat. Terlihat buahnya ada. Oh benar, dia manusia baru. Jangan sampai justru sebaliknya. Katanya udah ngaku ibadah terus, dicariin kemana ibadah. Hari Senin diajak nongkrong ibadah. Hari Selasa diajak hangout berdoa. Hari Rabu diajak muter-muter lagi puasa. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Hal-hal yang dahsyat dilakukan. Tetapi kelakuan tidak berubah-berubah. Wah, ini yang ngeri gitu kan. Ini yang mengerikan, saudaraku. Berarti kita tidak mengizinkan untuk diri kita diperbaharui. Handphone kita, gadget kita aja, saudaraku, selalu ada notifikasi kalau ada hal-hal yang perlu diperbaharui.
iya kan? Selalu ada notifikasi, apakah engkau ingin diperbaharui begitu kan? Apakah gadget ini mau diperbaharui? Saudara dikasih dalam Tuhan, handphone aja perlu diperbaharui. Demikian pula hidup kita harus terus menerus. Nah, terus menerusnya ini kita yang izinkan, saudara. Tuhan mau memperbaharui kita, Tuhan mau membawa hidup kita semakin hari semakin bertumbuh. Tetapi kita pun harus secara sadar memberikan diri, ini aku Tuhan, bentuk aku. Ini aku mau dibaharui. Makanya Alkitab mengajarkan kepada setiap kita tentang bagaimana Tuhan sebagai pribadi atau penjunan gitu ya kan, tukang periuk, kita ini tanah liatnya. Gitu, coba lihat Yeremia 18 saudaraku, ayat 4 sampai dengan ayat 6. Apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat itu di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi kita ini seperti bejana, seperti tanah liat yang ada di tukang periuk, tangan tukang periuk, yaitu tangan Tuhan sendiri. Yang Tuhan lihat, oh ini saya perlu dibaharui sedini. Oh saya harus dibentuk di sisi sini. Saya harus dihasikat di sisi sini supaya saya menjadi pribadi yang indah. Ayat 5, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita itu seperti tanah liat loh. Di tangan tukang periuk, di tangannya Tuhan itu kita seperti tanah liat. Tuhan lihat kalau ada kerikil-kerikil yang masih membuat susah untuk dibentuk, itu dihancurkan, dia angkat, sakit. Tetapi kita mau untuk terus-menerus diperbaharui, saudaraku. Karena dampaknya itu baik buat hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, dampaknya baik buat hidup saya. Nah, seringkali ketika Tuhan memperbaharui kita, Tuhan pakai suami kita, Tuhan pakai istri kita, Tuhan pakai anak-anak kita, Tuhan pakai mertua, menantu, orang-orang di sekeliling kita untuk membentuk karakter kita. Itulah caranya Tuhan terus-menerus memperbaharui kita supaya kita sempurna, supaya kita indah. Saudaraku, di pemandangan mata Tuhan. Makanya proses itu bukan sebentar, proses itu seumur hidup. Pembentukan itu seumur hidup. Kira-kira Tuhan lihat, oh ini hair nih, ini kurang nih, nilainya kurang. Dihajar di situ kita, dibentuk kita di situ untuk kita di-upgrade. Kalau kita masuk tahapan bangku sekolah, ada ujian yang kita failed nilainya, ya kan, rendah nilainya, merah, maka di tempat itulah, di mata pelajaran itulah kita mengalami ulangan kembali atau hair gitu ya saudara ya. Supaya apa? Supaya kita mendapat nilai yang baru. Sama. Di mana kita lemah nih? Kalau kita gampang emosi, kita diproses di situ. Oh kita gampang jatuh di sini, kita disikat di situ supaya kita terus-menerus dibaharui, terus-menerus didewasakan, terus-menerus dididik. Sekarang jadi pertanyaan buat kita semua adalah, maukah kita terus-menerus diperbaharui? Itu butuh keputusan kita. Sama seperti ketika gadget saudara dan saya akan mengupgrade, iya kan, aplikasi yang ada, butuh persetujuan kita. Kalau kita bilang yes, iya, maka dia akan mengupgrade. Tapi jika kita menolak nanti saja atau tidak, maka tidak akan terupgrade. Demikian pula hidup kita. Kalau kita mau terus-menerus diperbaharui, maka kita secara sadar memberikan hidup kita, Tuhan ini aku mau diperbaharui. Memang diperbaharui itu sakit, di-upgrade, ditingkatkan level kita semakin dewasa rohani itu nggak enak saudaraku. Harus keluar dari zona nyaman. Tetapi kalau kita mau, maka kita akan dewasa. Ketika kita dewasa, maka kita akan menghasilkan buah. Dan buah itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Dan hidup kita menjadi berkat. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Hari ini kami selalu diingatkan bahwa firman terus-menerus memperbaharui kami. Firman-Mu ya Tuhan, yang terus-menerus menempa kami. Bahkan keadaan situasi yang terjadi hari-hari ini membuat kami menjadi pribadi yang kuat. Kami adalah manusia yang baru, yang harus terus-menerus diperbaharui. Tuhan, tolong setiap kami anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu dalam program Bible and Coffee ini, agar setiap kami secara sadar mau memberi diri untuk diperbaharui, didewasakan, dibentuk, dididik untuk menjadi indah di pemandangan mata
berkat Tuhan. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Kalau ada yang sakit mendengarkan firman-Mu, hamba lepaskan berkat kuasa kesembuhan dalam nama Yesus. Sebab ada tertulis disampaikan firman, disembuhkan mereka. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.